Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Rupa. Ketemu lagi malam ini kita untuk IG Live jadwal hari ini dengan Dr. Imam Khairul Fadri. Beliau sebenarnya ada dua materi e-course di DOPA. Jadi beliau juga mentor di DOPA. Beliau mengampu dua e-course, salah satunya adalah klinik hitan, yang kedua adalah toko alat kesehatan. Jadi beliau ini memang aktif sekali berbisnis di bidang kesehatan. Kalau nggak salah juga beliau juga bikin counter untuk hitan itu juga sendiri, produk sendiri. Tapi coba nanti kita tanya ya, apa beliau produksi sendiri atau hanya menjualkan saja. Karena kebetulan beliau juga di bagian alkes juga. Nah, sambil menunggu beliau, semoga nggak kelupaan nih Dr. Imam ya. Kelupaan karena beliau sibuknya bukan main, jadi membujuk beliau bisa mengisi di DOPA ini memang tantangannya cukup lumayan berat karena jam terbang ke sana ke sini untuk mengisi pelatihan hitan, bisnis, NLP dan segala macam itu cukup sangat intens sehingga kadang harus mencari waktunya sungguh-sungguh luar biasa ya. Jadi bagi Anda yang sudah tergabung di e-course beliau di klinik hitan, entah itu klinik hitan atau yang toko alat kesehatan, bangun toko alat kesehatan, itu isinya kebanyakan daging semua itu ya. Jadi tentang teori-teori bisnis, gimana mengembangkan bisnis, plus pengalaman beliau diceritakan semua di situ. Jadi bukan hanya teori ya, ini bukan sekedar motivator bisnis, tapi bagaimana Anda bisa belajar memulai bisnis dari modal kecil. Jadi beliau itu juga mirip dengan saya untuk mulai bisnisnya itu modalnya modal was-wasan tanpa hutang ya. Jadi sistemnya bootstrapping mulai dari kecil-kecil, nambah cabang dan segala macam. Sambil menunggu coba. Jadi untuk judul malam hari ini, klinik hitan keuntungannya bikin nggak tahan. Wah ini ya, apalagi kemarin habis libur anak sekolah itu pasti semakin nggak nahan itu keuntungannya ya. Banyak gitaran massal, entah itu yang diadakan sendiri oleh instansi baik swasta maupun pemerintah, pasti banyak sekali itu. Oke, kita coba kita undang. Oke, tunggu dulu ya, saya ngecilkan asli dulu. Oke, sambil menemani suatu pas kalian beristirahat malam hari, mungkin habis praktek atau segala macam, seperti saya ini masih di tempat praktek, atau mungkin ada yang sambil jaga di IGD, jadi biar dapat insight nih apa dokter-dokter atau mungkin tenaga kesehatan di luar profesi dokter pengen bikin bisnis apa ini ya yang kira-kira potensinya masih cukup besar ya. Salah satunya ini ya klinik kita itu ya, itu ini dari Sunat Asidik. Nah ini nanti kita saling sharing ya. Ini udah banyak tergabung, mas bentar dokter imamnya belum. Oh ini kok unable to join. Nah, diulang lagi. Ada masalah apakah dengan koneksi? Sudah saya invite tapi belum bisa join. Semoga tidak ada kendala teknis karena beberapa waktu yang lalu ketika kami mengundang narasumber juga ada kendala teknis, jadi tidak bisa join di live. Akhirnya harus reschedule. Semoga malam ini enggak ya. Karena ini salah satu topik yang sudah ditunggu untuk klinik kita ini. Jadi klinik kita ini sebenarnya sudah kami siapkan dari pertengahan 2022, tapi ternyata baru bisa launching di Januari 23 karena itu tadi, karena kesibukan Dokter Imam yang sangat padat, kayak belum bisa join. Oke ya, sambil disambi mau makan mau apa, kok masih belum bisa join
Oke, sambil kita masih menunggu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan terus di bagian Q&A ya, jangan di komen. Kalau komen kadang terus nanti ke scroll naik ke atas. Apalagi kalau kemarin pas yang narasumbernya banyak sekali followernya itu akhirnya sering tenggelam, apalagi kalau pertanyaannya tidak terkait dengan bisnis medisnya, malah lebih terkait ke uh, penyakit atau yang medis murninya, ya kita skip dulu karena memang untuk yang IG Lab Dopa ini kita khususkan untuk di bisnis bidang kesehatan ya. Nah, bagi yang sudah punya klinik atau tempat praktek, jangan lupa bahwa tahun ini kita sudah mulai diwajibkan untuk uh, menggunakan electronic medical record. Yang belum beralih ke electronic medical record, semoga segera mencari provider dan pastikan provider sudah terhubung dengan Satu Sehat ya, dengan CTO. Jadi biasanya bentuk aplikasinya yang web based ya, kalau yang nantinya akan diintegrasikan dengan Satu Sehat. Jadi kalau yang masih pakai aplikasi yang harus diinstal di server lokal itu mungkin belum bisa untuk diintegrasikan dengan Satu Sehat karena sifatnya harus online memang ya. Di aplikasi yang zaman dulu mulai ditinggalkan, bahkan banyak aplikasi besar sekarang ketar-ketir karena untuk integrasi mereka mau tidak mau mulai membuat yang versi web based gitu ya. Jadi coba dilihat lagi apakah aplikasi yang sudah digunakan saat ini sudah terhubung di Satu Sehat atau belum, atau kalau sedang mengembangkan pastikan developernya ini undang lagi. Sudah terima, sebenarnya sudah akhirnya kembali dong kayaknya dong. Oh ya, kembali. Nah ya, nah ini juga baru selesai praktek ini. Ya sama ini, soalnya habis praktek langsung. Nah, dokter ya ada waktunya biasanya kayak gini nih ya. Baru selesai, dokter Imam. Ya, sebentar ya, setelah Ya. sebentar aja. Iya, monggo. Besok ngajar sunat saya. Nah, ya kan saya tadi sudah bilang ke sejawat Dopa, dokter Imam ini jam terbangnya sangat tinggi, jadi makanya materi baru selesai awal tahun ini ya. Dari Itu nanti kalau masih butuh, kan kemarin baru ngane ya dok ya, ilmu-ilmu basic. Kalau nanti kok ternyata butuh sampel real, masih sampel real per materi juga bisa sih. Nanti kita bikin sesi tambah gratis gitu nggak apa-apa. Ya, nanti malah justru itu yang kayak teknis-teknis kitanya ke depan malah kita mungkin malah bikin workshopnya langsung itu dok. Oh siap. Nah, kalau yang bisnisnya mungkin udah cukup mencukupi lah yang kemarin itu, udah ada tambahan dari kemarin kayak udah ada yang komentar isinya daging semua ini ya. Makanya kami berani di biaya yang agak mahal yang untuk yang hitan ini. Oke, dah materi udah selesai, siap. Tak ini dulu, tak ekspor dulu. Ini gimana dokter Adi? Sehat dokter? Alhamdulillah, dipaksa sehat pokoknya. Pakai mic. Gimana? Suara saya jelas nggak? Jelas. Nggak jelas saya pakai mic. Oh, jelas. Okay. Soalnya dokter Imam nggak usah pakai mic, menggelegar ya. Kurang jelas saya tak pakai mic. Sudah jelas ya sudah. Ya, sangat jelas. Siap. Mau ngobrol-ngobrol apa nih? Ya, oke, tadi saya udah sempat perkenalan singkat lah untuk dokter Imam, tapi mungkin ada sejawat Dopa yang masih baru bergabung atau belum sempat ikut kelasnya dokter Imam. Mungkin dokter Imam bisa nih perkenalan singkat dulu nih ke sejawat Dopa yang sudah join malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalkan, nama saya Imam Farul Fajri. Saya adalah owner dari Kava Medica Group. Nah, di Kava Medica Group itu salah satunya kita ada divisi yang bergerak di bidang sunat, entah itu sunat
yang melayani langsung kepada anak-anak ataupun customer, ataupun sunat sebagai pelatihan, atau bahkan ke alkes, alat kesehatan kebutuhan seputar sunat. Nah, tiga-tiganya kita ada. Nah, kali ini diminta untuk menyampaikan terkait bisnis sunatnya sendiri. Nah, kalau sunat sendiri, saya saat ini untuk prakteknya di 5 tempat, Dok. Banyak ya. Yang pertama saya di tempat saya sendiri, namanya Dharma Raja, Pusat Sunat Dharma Raja, itu di Turi lah. Itu kemarin kita, kalau yang Dharma Raja nggak terlalu banyak, karena memang dia di dalam kampung, di rumah itu, dari luar nggak kelihatan apa-apa, bermainnya full Google Ads sama referral. Itu kemarin kita satu musim cuma 100-an, 20-an anak lah, satu musim. Dengan rate paling murahnya 1 juta, paling mahalnya 2 juta. Rata-rata 1,5, 1,50 yang pada ngambilnya. Kemudian yang kedua saya di Klinik Pratama Azwaja. Kita kalau disunat dengan brand, kalau teman-teman Jogja mungkin tahu lah, dengan brand Bung Supit Suryono. Kita salah satu rumah sunat terbesar di Jogja. Dulu kita head to headnya sama Bogem ya. Bogem sekarang nggak ada pasiennya sekarang. Ya ada, tinggal dikit lah. Jogja itu penguasanya sekarang 3. RH Medika itu Kalasan, yang kedua tempat saya, yang pertama tempat saya, kedua RH, ketiga sekarang Safubot. Oh iya, kita kemarin Safubot. Kemarin ini sunat ini Desember ini kita di 800 anak, 830 sekian lah anak. Dengan paling murahnya 800.000, paling mahalnya 2,5 juta. Rata-rata di 1,5 juta lah kita. Yang ketiga saya praktek kok banyak ya di klinik Adira itu Sleman. Kemarin trial ini klinik baru. Jadi klinik baru ini saya menggunakan ilmu yang saya share di Dopa Academy, Dok. Jadi benar-benar tulis itu tak lakuin di klinik Adira. Teman-teman kalau mau cek silahkan di Instagramnya klinik Adira. Nah itu nanti ada sunat-sunat itu, ada muka saya banyak banget. Nah itu benar-benar yang saya share itu tak lakuin di situ. Mulai dari pengelolaan manajemennya, kemudian visibility study-nya, pricing strateginya, ini yang klinik Adira itu menggunakan basic ilmu kita modern ini. Nah kemarin kita satu musim kemarin kita lagi trial buka, kita menggunakan 2 pendekatan, organik sama berbayar. Yang berbayar kita pakainya kemarin IG Ads, full IG Ads saja. Kemudian yang organik kita datang ke SD premium, Budi Mulya, kemudian SD Muhammadiyah yang beken-beken, itu kita datangi semua. Satu musim kemarin nggak banyak, tapi semuanya premium. Paket Sultan itu paket yang 2 juta ya, 2 jutaan. Ya, sekitar 2 jutaan. Itu cuman 47 anak. Ya, tapi bagi saya well banget, bagus banget, karena ini benar-benar baru, something new lah. Yang dijual bukan dokter imamnya lagi. Tapi ini benar-benar kita jual, yang di brand adalah klinik layanan sunatnya. Nah, jadi kita benar-benar dari nol kita skemakan, dan sekarang alhamdulillah ini kemarin mulai musim bayi. Jadi kalau di luar musim sunat itu bayi-bayi, Dok. Bayi, dewasa, itu banyak. Nah ini 1212. Nah, ini. Yang keempat, saya praktek di Safubot. Safubot juga ada. Di Safubot. Intel Safubot. Bantu-bantu di Safubot Jogja. Safubot Jogja itu gila juga itu, kalau satu per hari 20 sampai 30-an. Kalau pas musim sunat itu kemarin kayaknya 400-an. Lumayan banyak lah. Sana paling murah 3 sampai 4 jutaan Safubot itu. Yang terakhir 400 pasien itu. Ya. Oh, maksud satu musim itu satu tahun maksudnya ya? Tidak. Musim itu liburan, Dok. Nah, berarti yang 2 semester. Iya, kan musim itu ada musim besar, musim kecil. Musim besar itu yang sekolah. Musim kecil itu kayak libur yang Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, yang liburnya 2 hari, 3 hari gitu. Terus nanti Idul Fitri lagi. Jadi musim itu secara umum ada 3 lah gedenya. Liburan semester sama Idul Fitri. Nah itu tuh musim, ada 3 musim. Kalau tadi nyebut satu musim 800 tuh maksudnya berapa bulan itu, Dok? Oh, berapa bulan? Minggu, Dok. Minggu? Oh iya. Oh, itu siapa aja yang sunat ya? Kok nggak habis-habis ya, Dok?
Ini ada. Nyatanya dan terakhir di Sunat Pro saya baru. Ini kita baru building baru lagi, segmentasinya untuk premium. Nah, paling murah di Sunat Pro itu nanti 2 juta, paling mahalnya sampai ke 30 juta. Berarti bikin brand baru lagi dok. Sunat Pro beda lagi dibandingkan tadi apa Adira? Iya, nah, kita main di 3 segmen. Segmen menengah, segmen bawah, segmen menengah, segmen atas. Tiga-tiganya brand, tiga-tiganya pricing strateginya berbeda, tiga-tiganya semua kelengkapan dan sebagainya beda semua. Suasananya, kemudian experience-nya berbeda semuanya. Kalau metodenya mirip. Itu kenapa dulu dok nggak bikin satu segmen terus buka cabang dari yang sudah ada? Kok bikin beberapa brand gitu loh? Maksudnya yang menjadi pertimbangan terima sudah apa? Saya jaring sih dok, jaring aja. Karena kita kan saya lihat pasar lah. Jogja itu pasarnya di mana? Jogja itu pasarnya itu sebarannya rata. Sebarannya itu rata antara pasar Sunatnya itu kan anak-anaknya itu paling banyak Jogja itu menengah ke bawah. Segmen menengah ke bawah. Segmen atas itu ada, tapi segmen atas itu waktu itu diduduki oleh kayak UII, kemudian ya rumah sakit berarti ya. Mana juga sakit. Tapi sekarang terjadi sudah. Ya terakhir ada salah satu dokter bedah di rumah sakit terkenal di Jogja, itu belajar sunat itu bareng saya, tempat saya. Nah itu karena perkembangan sunat itu kan pesat banget dok. Yang dulu dia udah terbaik ternyata sekarang ada yang lebih baik lagi, lebih keren lagi. Yang high-tech method itu banyak banget. Jadi sunat itu nggak ngikutin 6 bulan aja udah ketinggalan banyak. Berarti mirip kayak estetik beneran ya dok ya? Iya. Total saat ini ada sekitar 47-an teknik lah. Yang saya dokumentasikan, saya nggak tahu kalau ada teknik yang selain yang saya tahu ya. Ada 40-an teknik. Kalau secara umumnya sih ada 2 doang. Apa namanya? Yang kategorinya secara umum ada 2 doang yang modelnya luka primer atau luka sekunder lah. Luka primer mokong yang itu pakai gunting, pakainya nanti mau pakai mesh, mau pakainya kauter, termokauter, atau high frekuensi atau ESU kita sebut. Nah, yang kedua ada yang sekunder. Sekunder ini modelnya necrotizing, kayak plastibel nih zaman dulu, ring-ring, lalu sekarang yang ngetren ring, scroll, gitu-gitu. Nah, klem, nah itu luka sekunder. Nah, sekarang berkembang lagi, banyak lagi, ada namanya vessel sealer, bipolar sealer, kemudian paling baru lagi sekarang kemarin ada yang pakainya laser yang dalam arti laser beneran gitu. Oh, bukan yang counter ya. Laser CO. Itu kalau yang salah satu yang mempopulerkan Dr. Mahdian dengan brandnya Dr. M Maser gitu. Sekali sunat 4 yuto 4 juta. Tapi hasilnya sama kayak counter. Itu ya gitu itu ada itu sekarang banyak sekali di Indonesia ini metode-metode. Nah ini ada komentar nih. Kita wah ini pasien saya nih, ketoro roti ora loro. Jadi kalau kita ngomong sunat itu sekarang sudah nggak relevan lagi kalau cuma cari murah. Justru kalau di klinik saya yang di Aswaja ini saya di Aswaja, di klinik Aswaja di Bung Supit Suryono itu kompetitor berapa harganya tak kalikan 2 dok. Jadi umpamanya router pakai laser versi masyarakat awam, padahal itu termokauter jahit kan 400-600an ribu ya. Kita kalikan 2 saya 1 juta. Tapi kita tahu kenapa kok kita mahal. Nah itu kita tahu. Ya pertanyaannya kalau kita ngomong pricing strategi itu kan gini, harga komponen itu ada 2, rasional sama emosional. Nah, rasional itu ngomongin konten, bahan yang dipakai, alat, obat, itu ngomongin konten, rasional. Dan yang sering kelupaan itu adalah orang emosionalnya. Emosional itu ngomongin konteks, bungkusnya. Nah, kita bermain di bungkus dong. Mungkin metodenya sama, tapi bungkusnya beda. Nah, salah satunya kalau kita bungkusnya kalau di Jogja terkenal dengan sunat hipnotis pertama di Jogja. Ya itu.
pioner sunat hipnotis. Nah, walaupun sekarang ya nggak pakai hipnotis ya, yang pakai hipnotis cuma saya sama Om Sur itu ada. Tapi kita pakai WI hipnosis pendekatannya. Jadi orang kayak manut aja karena itu sudah diurutkan ada protap hipnosisnya. Gitu. Ya itu, nah yang terjadi teman-teman tuh yang penting dapat pasien, yang penting murah, yang penting padahal nggak gitu-gitu juga. Ya karena nggak pernah survei. Maka kalau kita di materi DOPA itu ada namanya studi kelayakan. Di bagian visibility tadi atau studi kelayakan ini nentuin market. Lah kadang ini marketnya ini nggak jelas nih. Semuanya yang penting sunat gitu. Ya, akhirnya malah melebar, semuanya kena tapi nggak spesifik semuanya. Gitu. Oke. Ya, ada nggak dok rencana buka sama dokter bedah gitu, misalnya dok? Sudah ini, Sunat Pro itu saya sama dokter Yuri, sama dokter Prahara Yuri, urologi, konsultan pediatrik. Oh gitu. Kita juga kok. Dokter Yuri. Seru kan, jadi ini kita lagi ngembangin yang gitu. Jadi nextnya ke depannya, jadi ada satu metode yang ini belum populer di dunia, tapi ini patennya sudah ada. Namanya apa namanya? Dia bipolar cutting dok, bipolar cutting tapi bukan bipolar cuttingnya versi OK ya. Jadi katanya itu gini dok. Ini kan titit ya. Kemudian ada kayak tutupnya itu kayak clamper namanya. Kemudian ada alatnya itu kayak gunting. Nah, itu guntingnya gunting bipolar. Kita sering nyebutnya bipolar scissor. Nah, bipolar scissor itu nanti bentuknya bunder kayak menyesuaikan bentuk bundernya ini. Tinggal dimasukkan ini, tek, tunggu sebentar 1 2 3 detik, tek, otomatis motong, otomatis ngesil dan itu tidak perlu dijahit, tidak perlu dilem. Udah selesai. Itu mirip banget kayak yang dipakai kalau endoskopi gitu. Kalau nggak salah kalau di BHT kan ada yang amandel tonsil yang bedahnya motongnya pakai bipolar scissor ya kayak yang nggak perlu dijahit itu. Saya pernah lihat yang pakai frekuensi itu, radio frekuensi itu mungkin malah. Ya itu mirip-mirip gitulah dok. Itu pernah ini tapi belum populer. Nanti kalau itu otomatis cost-nya terus akan naik kan. Jelas sekali. Satu guntingnya tuh 150 juta dok. Terakhir saya tanya itu. Satu gunting. Artinya satu gunting itu satu ukuran loh. Padahal ukuran untuk sunat itu kalau kita lihat itu dari mulai 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sampai ke 30 sekian. Kalikan aja 150 juta kalikan. Itu yang bikin mahal akhirnya. Iya. Mahal tapi kan ada harganya. Kayak kita USG dimensi 4 dimensi lah. Alatnya mau kita pulson itu 750 juta. Tapi orang bayar 350, 400 atau 500 mau nggak? Mau saja. Maka skill profesionalisme itu akan jadi mahal kalau ditunjang dengan peralatan yang memadai juga. Oke. Terus kayaknya kalau nggak salah Dokter Imon pernah iklan itunya alat koternya itu ya, itu bikin sendiri atau menjual atau gimana maksudnya dok? Nah, ini menarik nih dok. Jadi ceritanya itu dulu saya pernah kerjasama sama orang ya, saya nggak lama ya. Waktu itu tahun awal-awal saya bikin toko 2016 lah. 2016-an itu saya bikin kerjasama lah sama orang. Itu zaman dulu itu ada namanya Corona. Jadi alat koter itu namanya Corona. Gede itu dok. Tas itu gede banget itu alatnya. Nah si Corona ini dia sifatnya menyala banget itu, bakar lah. Ya. Kayak biola itu ya bentuknya apa? Gesekan biola itu ya. Cuma nyala. Wah itu. Nah kemudian waktu itu muncul ini cerita sejarah alat ya. Terus muncul nama UNICEF Corporation itu dengan brandnya namanya Flash Cutter. Nah Flash Cutter ini muncul
menyempurnakan corona. Satu-satunya yang ada izin termocotter itu cuma corona hingga detik ini. Ya. Kemudian flash cutter itu muncul, ternyata hasilnya bagus. Dia nggak tajam, nggak merah, nggak membakar seperti yang corona. Nah kemudian, tapi nggak praktis karena harus colok ke listrik dan seterusnya. Ukurannya besar. Akhirnya saya mikir konsepnya itu gimana sih? Nah, konsepnya itu ternyata dia adalah penggunaan arusnya nanti terkonsentrasi, memanaskan suatu elemen logam yang dipakai di antara 3, stainless, titanium, atau nikelin, biasanya antara 3 itu, kemudian dia dipakai untuk motong. Konsepnya gitu kan? Bisa nggak? Lampuan nih, lampu bola maksudnya. Iya, saya kebayangnya kalau pakai baterai. Nah, saya ngomong kepada orang itu, waktu itu dia bilang, bisa dok, coba carikan handle yang bisa kayak gini gitu. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah mereka modifikasinya dari solder. Solder itu kan ada bentuk gini ada kayak bubur. Itu modifikasi sedemikian rupa jadilah alat sunat termocotter generasi pertama yang portable. Nah waktu itu saya kerjasama sama seorang itu jual. Nah rame nih dok. Ketika rame udah kita dilupakan. Nah, kita dilupakan ya sudahlah, nggak ini. Akhirnya kita bikin. Saya kan punya staff teknisian. Kita R&D riset 2017 waktu itu. Kita bikin namanya Dexter tipe D1 sampai D4. Nah, kita bikin, dah pengembangan laku tapi cuman beberapa ratus. Waktu itu laku berapa ya? 300-an sampai 400-an 300 sampai 400-an unit lah. Itu selama 2017 sampai 2021. Berapa tahun tuh? 5 tahun ya? 18, 17, 18, 19, 20, 21. 5 tahun cuma 300-an itu. Tapi lumayan lah. Duitnya lumayan. Tapi setelah itu kita, ini gak enak ini. Ini saya sendiri sebagai seorang user gak enak. Nah, akhirnya keluhan teman-teman tak kumpulin semua tuh. Keluhan teman-teman apa? Pengen alat yang seperti apa Pak kumpul. Cek. Aku ada. Oke, agak putus-putus. Oh. Nek saya nggak dengar jelas sih. Oh, saya kan koneksi saya ya. 21 saya bikin R&D baru. Dari keluhan teman-teman. Mereka pengen suatu alat sunat yang bisa diatur suhunya, aman bagi anak, nyaman bagi operator, tahan lama baterainya, kemudian bisa untuk nyulat banyak, nyimpennya mudah. Itulah pertama kali saya kenalkan namanya Dexter X1 Pro. Yang itu hingga detik ini sudah terjual lebih dari 600 unit selama 1 tahun. Ya sampai deh, kurang baru main kemarin kita. Nah, jadi ya kita bikin sendiri lah. Alatnya. Itu paten nggak didaftarkan dok? Atau yang penting jual dulu? Paten saya kalau punya alat, saya bikin 2 alat dok. Satu Dexter, yang kedua adalah trimming forceps. Trimming forceps itu kayak peyang, tapi ada sayapnya. Itu juga tak daftarkan paten industri. Jadi paten simple industri itu kan ada. Saya biasanya daftarkannya ke kelas 2 dok. HKI-nya nanti masuk ke HKI hak cipta yang idenya tak jadikan deskripsi, itu tak patenkan. Kemudian saya bikin alatnya jadi desain 3 dimensinya, rendering 3 dimensinya, rendering alatnya tak daftarkan ke paten industri. Ceritanya gitu dong. Nah, dua-duanya udah. Semua itu dok. Kalau hak cipta kan langsung lolos dok. Nah, kalau enggak yang paten kok, yang susah kan biasanya paten alat atau paten teknologinya nah, itu. Ide deskripsi itu sudah aku megang 23. Aku megang 20. Kalau yang industri on proses. Agak susah. Kalau termasuk pelatihan, materi-materi saya itu semua tak daftarkan paten. Jadi nek beli alat di kita itu nggak beli alat sebenarnya. Itu beli pengalaman karena kita ajari. Kita ada grup diajari benar-benar dari A sampai Z. Oh. Alatnya lebih, setelah saya bikin itu udah, wah, di pasaran langsung diplagiat. Nah, iya. Bentuk yang sama, model yang sama, harga unda-undi gitu. Ketika mereka nggak laku,
mereka jual murah habis itu. Nah, sekarang memang sistemnya jual ekosistem ya dok ya, jadi bukan cuma jual barangnya aja. Makanya kalau kayak Dopa ini kan kayak jual ekosistem kan, nggak cuma course. Kalau pelatihan yang jual lebih mahal banyak, yang jual lebih murah juga banyak. Tapi ya berhenti di situ gitu loh. Maka saya menariknya adalah ini ada grup mentoringnya, ada grup bimbingannya. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang seru. Kadang-kadang yang sering dilupakan gitu loh teman-teman ini. Mereka tuh pengennya beli materi atau course atau apa yang murah-murah nanti dibaca. Tapi nanti kalau ada pertanyaan bingung. Nah nanti kemana? Kalau course-nya ini abal-abal, seringnya ditulisi lifetime warranty, gratis konsultasi seumur hidup. Ya. Tapi ketika dikonsultasi ini, waduh susahnya minta ampun. Dijawab dan seterusnya. Itu kan sering banget. Betul, kayak gitu dok. Jadi harapannya kita ya bisa konsultasi kalau perlu sampai bikin bisnis bareng sebenarnya ya dok. Betul. Jadi pelatihan selalu kita info, kita update. Nah, ya ini mungkin yang paling banyak ditanya ya, kalau yang baru pada mau mulai bisnis klinik kita sendiri dok, untuk di era sekarang ini, kira-kira berapa sih modal buat bisnis klinik kita untuk standar aja, maksudnya nggak yang pakai alat yang advance lah, yang quarter biasa katakanlah. Kalau teman-teman sudah punya tempat, maksudnya sudah punya tempat praktek lah kasarannya, walaupun prakteknya minimalis, tinggal melengkapin alat dan sebagainya. Itu kalau paket paling murahnya itu 10 juta itu udah jalan. 10 juta itu udah bisa untuk 30 pasien lah. Kasarannya gitu. 10 juta 30 pasien bisa untuk 30 pasien. Satu pasien ditarik 1 juta aja deh. Itu sudah 10 juta itu sudah jadi 30 juta nanti. itu ada, hitungannya ada dok. Paketannya, bahkan karena saya toko alat kesehatan ya, kita bikin paketan mendirikan rumah sunat. Ada paketan 10 juta, 20 juta, 25 juta, ada paket 50 juta gitu. Perbedaannya di apa nanti? Kalau 10 juta itu pakainya electrocauter, kalau nanti paketannya 25 juta, nanti dapatnya ESU yang 50 watt itu, atau mungkin high frequency cautery. Nah itu kalau nanti kita 50 workshop, nanti 50 juta plus workshop dok. Iya. Ya gitu nanti. Kalau udah di atas 10 juta bonus workshop dok teman. Kita ada pelatihan nih, ada pelatihannya, minimal pelatihan skill lah kita tawarkan gratis gitu. Jadi benar dari 10 juta itu udah bisa, dan itu pun kalau teman-teman kan umpamanya nih dokter nih atau perawat nih udah pada punya minor set, udah pada punya counter, udah pada minor set, tempat udah representatif, kemudian perintilan-perintilan kayak bed udah punya, kan tinggal beli alatnya saja sama investasi untuk pelatihannya saja. Itu paling berapa? Nggak sampai 5 juta. Paling 2-3 juta itu udah jadilah. Masalahnya kan yang dijual itu kan ini skill dok. Sunat itu kan jualan skill. Jual profesionalisme kan. Nah itu misalnya ada Dopa beli paketan yang di atas 10 juta tadi dok, yang 25. Nah nanti mau ikut workshopnya yang versi Dokter Imam sendiri itu diadakannya tiap berapa bulan? Kalau saya ada reguler, ada privat dok, beda-beda. Kalau reguler itu biasanya penyelenggaranya pihak ketiga. Saya ini contoh besok ini, saya Jumat Sabtu Minggu itu di Surabaya nih. Itu paketannya satu hari hands on ke satu orang satu anak, mulai jam 8 pagi selesai jam sekitar 5 sore itu 1,8 juta. Itu tapi penyelenggaranya pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu biasanya masih 1,8 itu biaya workshopnya. Ya, biaya workshop. Biaya workshop. Kalau privat sama saya mahal dok. Jadi privat sama saya 1,5 juta. Kalau saya berapa dok? 6 putus. 6. Kan saya punya privat 6,5. 6,5 juta. Oke. Itu untuk all metode. Kalau yang one method itu pengen dalemin satu metode khusus nih. Contohnya counter saja, sealer saja, metode-metode tertentu kayak klaim saja dan seterusnya, itu satu metodenya itu kurang lebih 3,5 juta.
Kalau all metode 6,5 juta. Tapi biasanya nek temen yo hitung-hitungannya beda. Diskon. Ya. Nah, misal ada klinik nih dok, klinik mau ngundang dokter Imam. Nah itu Iya. kok itu prosedurnya gimana, biayanya berapa? Ini kan bukan perorangan ya, jadi satu klinik pengen ngundang nih karena mereka pengen mengadakan layanan tentang hitan. Kalau privat yang di tempat saya cuma maksimal 3 orang dong. Kalau seumpama ada klinik atau kadang rumah sakit undang saya sebagai pembicara, tergantung ini ya, tergantung mereka pesertanya berapa. Nanti kita tinggal hitung-hitungan aja. Yang jelas nanti jatuhnya murah, nggak sampai bisa 1/4-nya atau setengahnya dari harga standarnya saya. Oh, itu ya buat gambaran teman-teman, berarti siap 40 sampai 50 juta aja udah bisa dapat alat plus bisa ngundang dokter Imam sebenarnya. Dan biayalah layanannya tinggi juga itu ya. Untuk kita nih saya heran lah, biaya layanannya sekarang privat. Udah. Kalau yang privat itu repotnya di ini dok, yang jadi mahal itu karena kita nyari anaknya itu loh. Kan cari anak untuk itu harus bener ada pasien. Iya. Kita kalau cuma online ada saya kelas online 450.000. Saya kira pakai apa ya, semacam manekin atau yang mirip-mirip kayak gitu enggak ya? Nah, kelas basic namanya. Kelas basic 450 dok, ada sendiri. Itu. Kalau lagi promo biasanya 250 itu ada sendiri. Tapi kalau kalau kelasnya yang hands on itu beda. Kayak kita lah, kita di dokter ada dokter spesialis kan juga gitu kan. Kalau umroh cuman 1 juta, 2 juta, kalau hands on pasien operasi apa itu naiknya langsung sekian juta. Karena kan peralatan pasien kan kita gratiskan, kita kasih gimmick seterusnya itu kan paling nggak udah makan kos satu orang 500.000 sendiri dong. Kos minimalnya satu anak bisa 500.000. Kalau saya privat biasanya di 2 anak tak gratiskan 2 anak untuk belajar bareng. Nah itu kan paling nggak kosnya mungkin lebih enak itu ya dok, mungkin di klinik ngadakan semacam klinik gratis, kitan gratis, semacam sunat masal, mungkin nggak masal-masal banget ya nanti rugi. Ya sunat eksklusif. Kita sering nyebut sunat eksklusif lah, atau sunat istimewa gitu. Mungkin mengundang 10 orang di hari tertentu gitu ya. Ada salah satu murid saya itu kayak gitu. Jadi ngundang dong, dokter Imam saya pengen dilatih gini, saya sama istri gitu. Hitungannya gimana dok? Ya sudah wis. Tapi yang all metode, udah dihitung 5 juta aja nggak apa-apa, kenalan gitu. Kadang-kadang gitu. All metode itu sampai berapa metode dok? Saya nguasai 40 metode. Nah itu dengan diantaranya saya master. Enggak, maksudnya ngajari all metode kan padahal pasiennya ya cuma 1-2 kan, nggak mungkin satu pasien dikasih all metode. Maksudnya gimana ya? Satu tapi nanti cabangnya banyak. Contoh kita ngomongin counter aja deh. Kita ngomongin counter. Laser lah deh orang awam ngomongnya. Laser itu nanti cabangnya banyak loh dok. Counter itu nanti counter jahit lem, counter lem, counter perhatikan, counter bayi, counter dewasa, counter gemuk. Itu udah beda semua itu. Iya, enggak, maksudnya itu kan yang tadi pengen undang, dia mengadakan masa eksklusif tadi cuma 10 pasien, padahal tekniknya ada 40-an tadi. Nah itu maksudnya all metode itu gimana maksudnya? Kita biasanya all metode itu kita tawarkan ada yang primer, sekunder. Kan tadi balik ya, kalau teknik itu secara ada 2, primer sama sekunder, luka primer, luka sekunder. Nah jadi kita urutannya itu kita ajari basicnya dulu, basics. Kalau di bedah kayak BSS lah dong, basic surgical skill, ini namanya basic circumcision skill. Itu ada sendiri nanti materinya, ada 5 materi. Kemudian setelah itu selesai, baru dikasih opsional. Pendalamannya, advance-nya pengen apa? Mau klinikmu ini segmentasinya mau bermain di mana? Nek bermain di murah-murah nggak usah yang high tech, cukup konvensional, kemudian counter lem, counter sealer, selesai. Kalau mau yang menengah, ya nanti diajari tentang ESU, cetak lem,
molding system, autonomic system. Nah itu. Kemudian kalau nanti kok ternyata mau yang high, yang kelasnya kok tinggi banget, nanti diajarinya nanti metodenya beda lagi. Jadi metode ini nanti disesuaikan sama kebutuhan. Nah, biasanya dia udah pinter, maksudnya udah pinter itu jam terbangnya udah nyunat sekian ratus atau sekian ribu, tapi belum update. Jadi dia masih pakai counter atau masih pakainya konven, pengen update ke yang modern. Jadi kita lebih enak itu ngajarinya, karena kita kan kalau basicnya udah punya, paling enggak udah megang minimal 100 anak lah, itu ngajarinya cepet. Karena udah paham prinsipnya, kita tinggal nyampein aja lah, tinggal kita tawarkan. Nah, metode yang tersedia ada ini semua. Nah, contoh kalau klem lah, klem kita pakai 5 klem nih, mau pilih yang mana? Tekno klem, Alis klem, Mahdian klem, kemudian ada Sunatron, nah, kemudian ada ring. Nah, mau yang mana nih? Nah, yang paling bagus juga lah, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Atau mau nyoba semuanya, ya udah kita cobain semuanya. Oh, kita itu satu hari step full atau Rips, ZSR, mau coba yang mana nih? Nah, gitu dok. satu hari full dok, atau kadang ada yang 2 hari, 3 hari? Kalau yang all metode itu 3 hari. 2 hari dengan perharinya minimal 6 jam. Biasanya saya mulai jam 8, jam 9, selesai jam 5. Berarti mungkin teori dulu hari pertama gitu ya dok ya. Hari kedua mungkin ke pasien atau ketiga. Ini dok teorinya. Teori 2 hari. Oke. Nah itu kalau mungkin yang masih baru banget dok, belum ada jam terbang sama sekali, baru tertarik bisnisnya, tapi dia punya orang, punya dokter, sama ada perawat yang bantu, itu nanti apakah bisa cuma dengan 3 hari itu dok? Bisa. Biasanya larinya ke yang paling mudah, yang minim errornya lah. Yang minim errornya itu nanti ke counter atau molding yang cetak gitu. Oke, berarti dicarikan teknik yang sesuai juga ya dok untuk yang masih awal. Oke. Bisa. Nah kalau berarti itu ya itu tadi ya, kalau Jadopa pengen bingung mau nyari pelatihan di mana, belum lagi nyari alatnya di mana, ya all in one-nya ya ke putus. Dokter Imam. Dokter Imam langsung udah all in one ya. Daripada bingung. Nah, nanti dari situ baru nyari pelatihan lain bisa, karena kayaknya banyak banget sekarang pelatihannya untuk yang ini ya, untuk sirkumsisi ini. Ya. Ini videonya dokter Imam mau kan ya keputus ya? Iya, jangan koneksi saya. Oh ya. Oh, matiin lampu. Oh ya. Udah tutup. Guys, benar. Ya. Suaranya masih masuk loh? Masih. Oh ya, oke, sebentar, maaf. Saya sambil matiin lampu sudah. Sambil ngobrol nggak apa-apa dok? Oh ya. Nanti ini banyak yang bergabung dari rumah hitam lain nih ya. Nanti monggo, dokter Imam udah pelit ilmu, nanti tanya apa aja jawab kok. Nah, kalau skill saya nih ngasih ilmu itu kayak orang buang air besar. Kalau udah keluar nggak tak sesali ya. Oh ya. Saya sama Rio ini banyak syarat ini. Oke. Monggo silakan kalau. Oh ya. Ya. Yang mau tanya, sambil tanya kalau ya. ada Oke. Kalau selama ini kalau di rumah sakit untuk sirkumsisi sendiri ada yang di cover BPJS nggak dok? Gimana? Sirkumsisi sendiri kalau di rumah sakit ada yang di cover BPJS nggak? Normal tidak. Kalau yang di cover di BPJS itu dengan penyulit yang level 3 dok. Biasanya kayak bleed, kemudian mikropenis, hipospadia. Kalau normal nggak ke cover dok. Kalau asuransi ke cover, tapi cuman tergantung asuransinya. Ada yang 2% maksimal 75% biasanya. Dokter Imam sendiri merambah ke dunia asuransi nggak dok? Saya nggak tertarik ya asuransi. Saya nggak tertarik. Ribet. Iya. Saya nggak tertarik asuransi, tapi saya tertarik untuk pasien yang punya asuransi mau di tempat saya itu bisa. Tapi saya pribadi kalau asuransi nggak tertarik sama sekali. Untuk Nah untuk teknik tadi kan tekniknya cukup banyak tuh dok. Kalau di era-era sekarang ini yang paling ngetren, yang paling banyak permintaan itu yang apa dok? Mungkin biar teman-teman sudah tahu. Jadi kalau
Jadi ini pernah tak survei dok. Jadi saya nyurvei kepada kurang lebih sekitar 300-an orang selama satu musim lah tak survei. Nah, kemudian saya bikin scoring. Saya punya 10 skor. Ya, mulai dari kenyamanan, harga, kecepatan penyembuhan, kemudian experience dan seterusnya lah. Itu yang paling banyak diminati saat ini itu adalah cetak lem, dok. Cetak lem. Setelah cetak lem, counter lem, baru counter jahit, kemudian stapler, yang terakhir sekarang baru ke yang ring. Jadi ring, klem itu sekarang peminatnya turun drastis. Karena apa? Karena perawatannya lebih ribet. Karena harus rendeman air, harus mandi dulu, lepasnya lama, setelah lepas nanti harus masih proses penyembuhan lagi, kayak gitu. Karena kan dia luka sekunder. Kalau luka sekunder kan warnanya agak panjang. Gitu sih dok, itu beberapa yang lagi ngetren sekarang kayak gitu. Kalau anestesinya sendiri dok, yang ngetren atau yang banyak dipakai atau banyak diminta sekarang yang seperti apa? Apa tetap yang injeksi atau mungkin semprot atau apa mungkin? Kalau bios itu kan ada 3 dok, ada 3 pendekatan. Sekarang pakai EMLA. Sekarang modelnya pakai EMLA dulu. Oh, EMLA ya, saya pakai juga itu. Setelah di EMLA 45-60 menit, pilihannya ada 2, yang injection atau needle free injection, bius tanpa jarum. Kalau tempat saya itu satu-satunya yang pakai jarum itu cuman yang di Sabubot. 4 yang lain itu enggak. 4 yang lain saya pakai free needle injection. Pakai bius tanpa jarum. Pakai alat dok, alatnya ini loh. Mana sih? Oh, di nganu. Free needle injection. Jadi Tessera itu sebenarnya alat kecantikan dok. Yang pada dipakai untuk injeksi asam hyaluronat itu. Asam. Maksudnya kayak krim gitu dok. Oh, kan ada yang untuk injeksi wajah-wajah yang flek atau apa itu kan. Nah, itu kan tanpa jarum toh. Mirip itu alatnya. Jadi di EMLA dulu, habis itu lanjut entah itu injeksi atau yang itu tadi ya dok. Wah, bahkan anu dok, lebih maju lagi sekarang manipulasinya banyak dok. Pakai EMLA, diminumin obat anti nyeri, kemudian hipnosis, baru diinjeksi atau di bius tanpa injeksi ya gitu. Seninya banyak. Tapi tergantung segmennya dan tergantung pinter-pinteran dokter. Pakai bius tanpa jarum aja, kalau dokternya atau operatornya komunikasinya jelek, ya sudah itu nggak efektif itu. Dok, saya ke toilet sendiri ya. Ya. Silakan. Ya, itu karena baru selesai praktek dokter Imam, belum nggak sempat ke toilet ya. Pagi dulu kalau pas masih pakai hazmat itu lebih susah lagi. Itu beliau masih pakai gaun. Saya sendiri malah udah nggak pernah yang pakai. Oke, ya. Jadi itu ya buat teman-teman yang mau memulai bisnis klinik hitan, bayangkan ya mungkin modalnya skill sama beberapa alat yang mungkin nggak terlalu mahal tadi ya, dengan biaya per sunat sekitar 1,5 sampai 4 jutaan. Bisa dibayangkan mungkin marginnya berapa itu ya. Nanti coba kita tanya dokter Imam ya, margin sekali hitan. Paling tambahannya gimmick-gimmicknya ya, mungkin seperti mainan atau apa yang mungkin malah jadi HPP yang lebih besar dibandingkan HPP dari bahan habis pakainya. Tapi nanti coba kita tanya, beliau udah balik. Jadi kalau bingung ini kan soalnya penyelenggara pelatihan hitan itu kan banyak ya. Saran saya mungkin seperti halnya dulu saya mulai klinik vaksin itu lebih nyaman ngundang pembicara ke klinik untuk ngajari semua staff ya. Dulu saya manggil dari Bandung, beliau konsultan untuk vaksin di Sanofi, saya undang untuk ngajari satu klinik. Ya sudah, kita belajar bareng-bareng. Jadi diundang waktu itu tiga hari. Nah, kami menyediakan sarana prasarana akomodasi seperti tiket pesawat pulang balik, kemudian tempat tinggal alhamdulillah beliau tidak menuntut harus di hotel. Waktu itu kebetulan ada ya semacam rumah
dari saudara yang sudah cukup nyaman untuk bisa beliau tinggal selama 2 hari 2 malam. Nah ini udah balik lagi. Jadi mungkin strateginya seperti itu, mengundang pembicara itu akan lebih efektif dan efisien menurut saya. Oke, lanjut dok. Ini mana tadi ya? Oh, kalau perizinan kan nggak ada perizinan khusus ya dok ya, tetap cuma pakai SIP aja udah cukup ya dok ya. Menariknya ini dok, di Indonesia ini yang pada praktek sunat itu ada 3 jenis, kebanyakan jenis. 1 dokter, 2 tenaga kesehatan non dokter, yang ketiga non tenaga kesehatan. Nah, artinya ini yang pertama yang sudah ada legalnya itu cuma 2, dokter sama tenaga sunat non dokter, non kesehatan atau tenaga kesehatan alternatif ya, atau kedokteran alternatif kayak dukun, calak, buang sumpit. Itu justru malah ada nganunya dok, malah ada payung hukumnya mereka. Yang nggak ada? Ya, mereka nggak bisa menggunakan peralatan medis, nggak boleh resepin obat-obat medis dan seterusnya. Ya, karena adalah alternatif atau izinnya nanti kalau di Dinkes itu adalah izin penyehat alternatif. Nah, itu ada sendiri. Itu kalau calak zaman dulu yang titiknya ditarik terus pakai bambu diser gitu. Itu kan atau pakai kayak silet itu zaman dulu. Tapi sekarang udah mulai hilang walaupun di beberapa daerah masih ada. Nah, yang kedua yang punya izin legal itu adalah dokter. Dokter ini izin legalnya ada di 2, SIP praktek pribadi dan klinik. Ya, klinik ataupun rumah sakit yang berbadan hukum. Nah, kalau di SIP pribadi, praktek dokter umum biasa, terus buka layanan sunat, gitulah kasarannya gitulah, itu nggak bisa, ini kita ngomong secara legal ya, secara legalnya, nggak bisa kita buka namanya rumah sunat, rumah khitan, itu nggak bisa sebenarnya. Karena secara legal kalau praktek ya praktek dokter, ada layanan sunatnya. Artinya nggak bisa ngebrand praktek dokter ini, rumah sunat ini, itu nggak bisa. Secara legal nggak bisa. Tapi bisa melayani sunat, metode apapun. Nah ini. Kalau yang klinik, itu bisa. Jadi klinik Pratama, rumah sunat, Dharma Raja atau apa itu bisa. Itu legal. Jadi nama rumah sunat dan sebagainya itu adalah bagian dari branding klinik, itu bisa. Dan itu legal. Jadi kalau mau legal, itu klinik sekalian. Klinik sunat, itu legal. Kalau SIP dokter, kemudian bikin rumah sunat, sebenarnya nggak bisa. Kemarin secara hukum kalah. Kemarin diterangin salah satu dokter ahli hukum, waktu di Malang itu ada kasus yang pokoknya sunatnya bermasalah, akhirnya kalah karena dia izin administratifnya nggak ada. Rumah sunat ini nggak ada izin administratifnya. Akhirnya dituntut kena sekian ratus juta gitu. Nah, menariknya ada yang ketiga tadi dok, tenaga kesehatan non dokter. Biasanya ini perawat sama bidan paling banyak. Ya, perawat sama bidan. Kalau perawat itu masih ada payung hukumnya. Dia bisa pendelegasian dari dokter. Jadi umpamanya nih, perawat pengen nyunat bisa nggak? Bisa, tapi didelegasikan. Satu pasien satu surat delegasi dengan wewenang penanggung jawabnya adalah dokter. Jadi kasih surat pendelegasian, itu bisa. Ya nggak bisa kalau bidan. Bidan nggak ada surat keterangan delegasinya, wewenangnya, karena nggak masuk kompetensinya. Ya, tapi ada. Bidang nyunat juga ada, gitu. Nah, itu kalau secara legalnya. Nah, ini kita ngomong secara legalnya. Terus kalau yang non legalnya gimana? Maksudnya, toh itu ada dok, itu bong supit atau apa, terus kemudian perawat, mantri, itu bidan juga nyunat, oke-oke saja. Ya, selama tidak bermasalah, tidak ketahuan, dan ada yang laporin, ya oke-oke saja. Tapi sampai kapan kayak gitu, deg-degannya kayak gitu. Nah, kalau kadang orang itu kan nggak semuanya baik ya. Kita tuh berharap orang-orang baik, tapi kan kadang-kadang kalau kita sukses tuh
orang-orang yang iri dengki itu kadang-kadang juga ada satu dua. Nah kalau dilaporin habis nanti. Ya itu ya buat gambaran teman-teman kalau mau bikin baru. Kalau untuk yang tenaga kesehatan non dokter mungkin bisa lah kerja sama dokter bikin baru. Ya, dokter Imam aja sekarang kerja sama spesialis kok ya. Jadi kolaborasi itu tetap mungkin akan lebih menguntungkan juga buat teman-teman sejawat kalian. Ya kalau di tempat saya perawat. Jadi om saya nyunat juga perawat, legalnya klinik. Saya bikin surat delegasi, jadi kan legal, nggak ada masalah. Dan harus ada SIP, STR, gitulah. Kalau kita ngomong legal, dok, nanti kalau nggak, wah repot nanti, kena sampai ke nganu meja hijau. Ya moga-moganya naudzubillah balik lah, kena kayak gitu. Tapi kalau ada apa-apa, wes palingnya udah siap lah. Kalau klinik ya kalau hitan buat cewek udah populer belum dok kalau di Indonesia? Kalau hitan cewek ini Dokter Yuri salah satu trainer nasionalnya, maksudnya salah satu dokter yang fokus kepada yang ya maksudnya konsen terhadap hitan cewek sebagai bagian dari sunnah. Kan ada yang ngomong keutamaan, ada yang ngomong sunnah. Nah, kalau yang melarang tapi yang dilarang kan adalah yang clitoris amputation, yang amputasi. Tapi kalau di Islam kan dia gores kan, maka kan berkembangnya adalah ibaratnya kan klitoris itu kan ketutup sama kulit, lah kulitnya itu yang dibuka digores biar terekspos lah. Itu kan glandnya cowok lah. Kalau di cowok kan glandnya cowok. Kalau di cowok jadi kulub atau prepusium. Kalau di klitoris itu ditutup lah, itu yang dibuka. Idealnya pas bayi, kalau udah gede ya harus dibuka manual, dibuka dikit gitu. Ya, itu biasanya yang sunat-sunat perempuan ini biasanya pada aliran-aliran tertentu loh. Kalau masalah untuk kesehatan belum populer. Nah, nek kesehatan kan ada penelitian hitan pada wanita itu kan mempercepat klimaksnya wanita. Nah, ini sebenarnya ngomongnya gitu dong. Jadi intinya gitu, mempercepat klimaksnya wanita. Jadi bisa kenikmatan hubungan intim itu akan meningkat kalau disunat. Kalau tidak disunat akan lama. Nah, itu inti jurnalnya kayak gitu lah. Nah, ini belum populer. Masih belum populer itu kalau kita di IBM itu IBM-nya ini baru paling bawah lah. Baru case report gitu lah. Case report, kemudian analisa simple kayak gitu-gitu, cohort gitu-gitulah, belum sampai levelnya sampai RCT, meta analisis gitu belum. Kalau sunat kan sudah dok, sunat kan meta analisis, RCT dan sebagainya kan pada cowok kan udah keluar bahwa memang sunat itu terbukti secara empiris itu efek positif kesehatan lebih banyak daripada negatifnya. Kalau di negara-negara sekuler kan yang mengkonfrontasi sunat kan juga ada. Sunat itu nggak bagus bagi tapi bahkan Barat sendiri aja ngonter bahwa ini bermanfaat. Makanya kalau WHO sampai ngeluarin namanya manual circumcision for HIV prevention. Yang itu manual circumcision for male HIV prevention itu yang untuk di internasional. Nah, itu jadi salah satu panduan prosedur sunat yang dipakai di dunia, termasuk Indonesia. Oke. Dokter Imam sendiri belum melakukan sampai sekarang, dok? Kalau melakukan sudah, tapi by request. Tapi saya belum ajang sunat perempuan itu belum ajang. Itu mungkin nanti promosinya ke pengajian-pengajian. Nah, dan itu pun pada pengajian tertentu, dok. Nggak semua pengajian. Tidak semua pengajian yang khusus. Masalah kepercayaan. Jadi kan ada yang ngomongnya sunah, tapi nggak ada yang bilang wajib untuk perempuan. Tapi balik lagi ke ustadznya masing-masing lah. Jadi kalau secara bisnis belum terlalu menguntungkan untuk saat ini ya dok ya. Kalau mau mendalami. Pro kontranya terlalu besar. Ceruk pasarnya ada, tapi ini masih bahkan prosedurnya itu belum fix. Maksudnya gini loh, kalau pada bayi itu kan rata-rata cuma di spray aja, spray kloretil atau spray silokain atau spray lidokain itu, kemudian pakai ujung nomor 27 atau 25 biasanya, terus dibuka aja, set gitu. Nah, cuman kan
cuma digores gitu lah untuk buka itu aja. Kan ada bayi. Masalahnya kalau udah ibu-ibu, kalau udah dewasa itu kan, kalau umpamanya udah mbak-mbak itu gadis atau apa itu kan kita gores gitu bisa dipukulin orang tuanya, nggak dibius. Nah itu tekniknya akhirnya biusnya kayak subkutan itu deh, di blok. Kalau yang usianya udah agak gede saya baru 2 kali kalau cewek. Tapi kalau bayi udah 2 kali. Oke. Nah tadi hanya jahit loh. Kalau anak 4 tahun ke atas itu jahit. Jadi klitoris ini kulitnya dibuka itu, kemudian kita potong dikit, ngekspos klitorisnya, kemudian itu jahit. Kita jahit pakai benang 50 atau 60 gitu, kecil. Absorbable gitu ya. Nah, yang absorbable. Nah, ini kan yang sering jadi pertanyaan juga, tadi sudah sempat saya singgung juga pas Dr. Imam baru ke belakang. Itu kira-kira rata-rata marginnya sendiri, Dok. Satu pasien itu sampai berapa, Dok? Kalau udah dikurangi bahan habis pakai sama gimmick-gimmicknya lah, mungkin itu satu pasien itu bisa sampai berapa marginnya, Dok? Atau berapa persen lah? Atau 30 sampai 60%, Dok. Oke. Itu ya gambarannya ya. Paling gedenya 60%. Ini kalau pengalaman saya ya. Itu udah masuk jasa dokter, jasa perawat, kemudian atau asisten dokter atau asisten operator, tempat dan fixed cost, variable cost udah kehitung semua. Net profitnya itu sekitar 30 sampai 60%. Rata-rata diangkat 40-an, 40-45 rata-rata diangkat itu. Nah, itu lebih mahal, lebih gede marginnya, atau justru yang gede marginnya malah yang paket murah-murah, Dok? Nanti kan, Dok, jatuhnya samanya gini loh. Yang mahal itu marginnya lebih gede. Contoh yang harga 4 juta. Itu cost-nya itu paling kan cuma 1,2-an lah. 1,2 sampai 1,7-an. Artinya keuntungannya kan hampir 100% kan. Tapi time delivery lama. Waktu untuk kalau kita melayani pasien VIP sama pasien kelas 3 itu tetap beda tuh. Ruangannya beda, obatnya beda, pemeriksaannya juga beda. Ya. Karena antrian, karena banyak dan seterusnya. Kalau VIP kan satu pasien bisa efektif di 10-15 menit, nah, apa-apa gitu lah. Kalau disunat menit itu. Kalau pasiennya reguler, maksud reguler itu pasien yang kauter jahit, yang murah-murah lah, kejar murahnya. Satu pasien paling cuma 5-10 menit. Bahkan kalau di kita itu kita bius semuanya dulu, setelah bius kita jejer-jejer di depan ruang tindakan. Masuk, potong, jahit, keluar. Masuk, potong, jahit, keluar. Masuk, potong, jahit, keluar gitu. Jadi satu anak paling cuma 3-7 menit selesai. Jadi untungnya nggak banyak, paling 10%, tapi kali. Nah kalau yang mahal nggak bisa. Satu anak itu rata-rata di 30-45 menit. Belum kalau drama. Biasanya orang tua yang mau bayar mahal itu orang tuanya rewel, anaknya juga rewel. Kadang-kadang ngeri gitu seringnya. Ya 30% lah itu. Orang yang berani bayar tuh karena tahu value-nya. Lah kadang mereka menuntut value. Ini katanya nggak sakit, Dok, katanya sembuhnya cepet, Dok. Nah, itu nanti rewel itu. Nah, belum lagi drama. Aku tapi nggak mau. Ya, papa aku nggak mau kalau nanti ada jarumnya. Bentar dulu, sabar dulu. Aku nge-game dulu 1 kali ya gitu. Ada kayak gitu. Orang tuanya ngikuti lagi. Ya. Orang tua ngikuti kemauan anaknya lagi. Diajak ngobrol 1 jam. Ya, itu makanya jatuhnya itu sebenarnya sama aja, itu pilihan hidup lah. Ibarat kita ngomong contoh lah, kalau di Jogja itu kalau berobat di RSUD, umpamanya THT ini, Dok, Dokter Odi THT ini lah, ekstraksi di RSUD sama ekstraksinya di Sarjito atau mungkin di JIH atau mungkin Siloam itu harganya sama-sama ekstraksi serumen nih. Harganya di RSUD paling kenanya cuma 30-50 ribu. Di situ bisa 200 ribu gitu kan. Ya. Dan itu segmennya beda-beda ya. Kadang yang dari RSUD atau puskesmas atau apa itu kok masih ada rasanya ya. Besok kontrol lagi. Tapi kalau yang berani bayar mahal, maunya kalau sekali beres-beres gitu kan. Kadang rewelnya gitu. Ya itu mirip-mirip. Oke. Nah, kalau tagline paling ampuh, Dok, untuk iklan masalah klinik kita, Dok, apa? Sunat tanpa sakit, atau ada lagi yang Dokter Imam punya? Konsep
gini dok, dalam marketing itu kalau konsep saya, promise only what you can deliver, deliver more than you can promise, titik. Artinya kalau kita mau tagline, mau iklan apapun, yang kamu iklankan, yang kamu marketingkan, yang kamu janjikan, kamu bisa nggak? Kalau enggak usah coba-coba, karena itu membunuh brand kita. Ya, mendingan kita janjiinnya minim nyeri, tapi ketika hari H ternyata tidak sakit sama sekali. Mendingan kita janjiin sembuh lebih cepat, 3-10 hari, janjinya gitu. 5-10 hari, ternyata realnya cuma 3-5 hari udah kering, udah bagus. Daripada kita janjiinnya, soalnya ini banyak komplain dok, banyak kasus. Ada salah satu metode, saya nggak nyebut nama metodenya. Metode ini jualannya gini, tanpa suntik, tanpa sakit, tanpa darah, tanpa sentuh. Malah kemarin saya lihat ada iklan tanpa sentuh gimana? Anak bisa langsung sekolah, lompat-lompat dan sebagainya. Sekolah. Ini kan dok, ada benernya ada salahnya. Salahnya ini, tanpa sakit, mau bius dengan jarum, mau tanpa jarum, itu ada sakitnya dok. Walaupun minim, kalau nggak sakit sama sekali itu bius total, general anestesi. GA aja masih ada sakitnya ketika diinfus dan setelah biusnya habis. Ya artinya saya sering bilangnya minim nyeri, bukan tanpa nyeri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tanpa alat menempel, nah itu nggak masalah, kan memang real tanpa alat menempel. Kemudian maksudnya gimana tanpa alat menempel? Tanpa alat menempel tuh maksudnya tanpa klem, tanpa ring, tanpa balutan gitu loh dok. Kalau pakai Pak Ira sunat gendruwo atau gimana tanpa alat menempel ya? Tetap harus ada quarter nempel atau klem nempel lah. Kalau yang itu nggak ada dok. Kalau yang sekarang udah nggak ada. Karena kan cetak lem. Bener nggak dijahit, nggak ada jahitan, nggak ada ini. Ya intinya konsepnya kita harus sesuai sama apa yang bisa kita janjikan, itu kata kuncinya. Yang kedua, sesuai dengan segmen marketnya. Marketnya itu cari apa sih? Cari murah, cari kualitas, cari apa? Kita kan nggak tahu nih si market carinya apa. Jadi artinya ketika kita ngomongin market, ya kita sesuaikan sama marketnya. Maka tagline yang baik itu adalah tagline yang bisa menempelkan positioning kita di benak customer. Nah, untuk ngomongin positioning di benak customer ini, nah kita harus paham nih, customer kita apa. Nah, itu. Okay. Jadi, kreatif dok, nggak bisa disamakan dok. Kalau di tempat saya, kenalnya dengan ora loro, ya itu udah. Ya, kalau yang Sunat Pro itu men's perfection expert. Jadi, penyempurna kedewasaan lah itu kita. Jadi sempurna kedewasaan. Artinya kita memang positioningnya adalah expert, ahli di bidang pertititan. Nah, itu. Karena yang di situ memang yang nyunat adalah semuanya ahli di bidang itu. Gitu. Iya. Nah ini takutnya berlebih, udah 1 jam lebih. Ini tadi kan kita udah sempat nyinggung nih ya, yang berita yang di Klaten tadi dok, yang orang 25 tahun nggak pulang karena entah terlepas bener atau enggaknya ya dok. Ada nggak dok kasusnya dokter sendiri sampai nggak jadi kitan, misal udah masuk, udah disugesti tetap nggak mau, akhirnya trauma dan nggak mau kitan. Per hari ini dok, per hari ini 5 tahun terakhir ini, dari saya profesional nyunat itu 2017. Sebelum itu saya udah nyunat tapi ikut bantu-bantu. Nah, tapi 2017 itu saya mulai profesional. Dari 2017 hingga detik ini, saya tuh udah nyunat 6.300-an anak. Dok. Nah, 3 tahunan yang sebelum Corona, 2019, itu ada salah satu kasus menarik. Waktu itu kita sunatan massal di Bantul, dok. Di Bantul itu, dok, dia udah dibius nih. Udah dibius, pas bius nggak nangis. Tapi ketika dia nunggu sunat, antrian tunggu sunat, itu ada anak yang nangis ketika disunat karena biusnya belum sempurna. Ya, itu anaknya, aku nggak mau sunat, nggak jadi sunat. Orang tuanya di rumah itu udah gelar hajatan, udah kenduri, udah gelar hajatan lah, udah tenda-tenda gitu udah. Hajatannya gede tapi ikutnya sunatan massal. Nah, orang tuanya itu pokoknya harus sunat. Mau dipegangin, mau diapain, saya ikhlas pak.
Wah gitu. Itu kita tunggu sampai selesai sunat, padahal itu pasiennya itu 100-an. Artinya dia nunggu hampir 4 jam. Kan biusnya udah habis, Dok. Diulang Habis, kan? lagi. Nah, anaknya ini dibius nggak mau, suruh pulang nggak mau, suruh ini kan. Akhirnya mau dipaksa, udah Pak, dipaksa aja. Dikejar, lari, Dok, ke sawah itu loh, sawah padi itu loh, sing ditanduri ya. Jadi yang ngejar-ngejar itu ada apa perawat, tim panitia itu 12 orang ada itu. Kayak ada yang jagain di sini, ada yang jagain di sana, dan masuk di padi-padian itu. Wah, lucu banget itu. Jadi anaknya itu penuh lumpur gitu, karena di tengah-tengah, terus dibawa ke tengah, diguyur pakai air, kemudian celananya dilepas, tutupi sarung, eksekusi. Saya yakin itu agak trauma mungkin. Ya, nah ini ya Dok. Jadi saya nggak sekali dua kali nemuin anak-anak gitu yang udah disunat, udah dibius, bilangnya masih sakit, yang dia lari, yang dia ngumpet, yang dia ketakutan, bahkan ada yang pingsan. Jadi dia pingsan, benar-benar pingsan. Ada yang pura-pura pingsan itu juga ada. Pura-pura pingsan itu ada. Nah, kan kita tahu lah, kita dokter kan bisa mengetahui orang pingsan beneran pura-pura pingsan. Jadi dia caranya gampang banget saya, tak cubit aja, tuk, gitu. Tak cubit keras itu, set, itu dia tangannya gini, pura-pura ini. Itu ada yang gitu. Nah, poin pentingnya adalah gini, ketika kita menemukan orang-orang dengan gitu, entah itu jadi sunat, maksudnya anak udah dicontek atau udah dibius, tapi dia nggak jadi sunat, ya kita jangan malah nakut-nakutin. Kita intinya memberikan kesan bahwa jangan sampai pengalaman sunat itu menjadi traumatik. Jadi apapun dramanya akhiri dengan baik. Contoh, ketika sunat dipegangin nih, empat orang, pegangin simbahnya, bapaknya, tetangganya, wah, kemudian sunatnya dia merontar, wah, nggak mau sunat, bapak jahat. Gitu. Ada pernah saya dapat anaknya preman Jogja itu. Wah, itu misuhnya, itu semua kebun binatang di absen, Dok. Bapak ini kira, gitu loh. Wah, semuanya keluar semua. Tapi bapaknya gini, menang roh, pok, itu mulutnya ditampar. Itu wah, seru banget itu. Nah, setelah itu kalau udah selesai, baru tak bilang, Kak, udah selesai semuanya, dilepas, dia nangis, dan sebagainya, kita tunggu dulu. Pokoknya kalau nangis, nggak boleh keluar nih. Gitu. Oke, sekarang dokter tanya beneran nih, sakit enggak? Sekarang, bukan tadi. Bukan pas nyontek tadi, enggak. Sekarang sakit enggak? Enggak sakit kan? Sebenarnya enggak sakit gitu, Kak. Lah, kita berikan makna ulang. Jangan sampai kejadiannya jadi traumatis. Lah, kayak orang disontek, kenapa orang disontek takut sontek? Karena ketika kecil dulu, vaksin itu kan dipaksa, dipegangin, plok gitu. Setelah itu kan enggak dinetralisir. Setelah disontek, dia langsung udah disuruh keluar. Padahal netralisir itu penting. Netralisir tadi itu cuma gigi cemut, tadi itu ini doang. Udah ini disemprot-semprot, dokter ini udah nggak kerasa ini ya gitu kan. Netralisir inilah yang penting, pemaknaan ulang ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Berarti belum di kita, ada yang sampai nggak jadi sama sekali gitu sampai sekarang. Ada. Oh ada. Jangan itu yang dokter terima yang kemarin tuh. Ada. Saya kalau anak yang dari awal belum diapa-apain sudah, ada anak yang belum diapa-apain, masuk ruangan aja nggak mau, kita ngomong apapun nggak direspon, atau bahkan dibantah. Nek dibantah itu kita masih bisa masuk komunikasinya. Tapi kalau anak itu nggak ngerespon, itu nggak bisa diapa-apain, Dok. Pilihannya cuma dua, dipegangin atau nanti nunggu semaunya, udah itu aja. Ya, maka saya sampai nyiptain ini, Dok, nyiptain alat untuk megangin anak. Jadi kalau anak yang rewel banget itu kita ada strap kayak pengikat kaki itu. Kalau di bayi ada baby holder, itu kita bikin, bener-bener bikin. Kava Medica bikin kayak gitu. Berawal dari masalah. Siap patenkan lagi itu. Hah? Siap paten lagi nih. Sudah masuk. Oh, sudah. Semua masuk paten loh ya. Pokoknya punya ide apa, bikin, jual, laku, paten, dah itu aja. Nggak laku, nggak usah dilanjut gitu ya, Dok. Ya, nek nggak laku kita improvement dulu. Ya, jadi tes pasar dulu, tes pasar bagus patenin, tes pasar bagus patenin, udah gitu. Oke.
Wah, ini udah 1 jam lebih nih, Dokter Imam. Nanti saya juga nggak pulang loh, kita nggak pulang. Nah, eh, nah ini sebelum saya tutup, ini saya menginfokan lagi ke Sejawat Dopa. Jadi kebetulan Dokter Imam mentor juga salah satu ekos Dopa, ada 2 ekos sebenarnya. Salah satunya klinik Titan ini, satunya untuk bisnis Alkes. Nah, monggo yang mau belajar dari awal tentang bisnis klinik Titan, jadi nggak cuma teknisnya aja tentang Titan, tapi nggak tahu cara memasarkannya. Nah, itu bisa ikut e-course-nya dari Dopa ini. Nah, kalau yang teknisnya nanti tinggal ngundang Dokter Imam beres, ya, plus alatnya sekalian. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Dokter Imam ada pesan-pesan ke Sejawat Dopa bagi yang baru mau mulai nih untuk bisnis klinik. Jadi Titannya. kalau itu ngomong gini, begin with the end in the mind. Jadi artinya ketika kita memulai sesuatu, itu mulailah dari mimpi dulu, dari goalnya dulu. Nah, tapi ingat, ada yang membedakan seorang pemimpi dengan seorang visioner. Seorang pemimpi itu hanya berhenti di sebatas mimpi. Seorang visioner itu tahu cara mengeksekusi mimpinya. Dan cara mengeksekusi mimpi namanya action. Artinya jika teman-teman pengen punya bisnis, pengen punya tambahan penghasilan, nggak usah mikir dulu, nggak usah kebanyakan mikir, action dulu aja, gas dulu, ya, tanpa tapi tanpa nanti. Tapi saya nggak punya modal, ya cari gitu. Tapi saya nggak pinjem atau gimana, jual apa gitu, kan masalah. Tapi saya takut gagal, loh kenapa? Yang namanya gagal, paling nggak kita ngabisin jatah gagal, tinggal nanti ngabisin jatah suksesnya, ya, gitu aja. Ya, dalam dunia ini tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Paling nggak kalau saat ini kita belum sukses, yuk kita belajar bareng. Kita belajar di Dopa, kita belajar bareng-bareng dengan e-course, dengan program bimbingan kita. Tanpa tapi, tanpa nanti, take action, make it happen. Insya Allah selalu ada jalan. Gitu, Dokter. Nah, luar biasa. Ini motivasi paling dahsyat ini ya di penutup IG Live malam hari ini. Nah, nanti mungkin yang ke depan kita IG Live lagi dengan Dokter Imam, tapi materinya khusus yang tentang alat kesehatan ya, Dok ya. Nanti kita cari waktu lagi. Suka sibuk banget ya, Dokter Imam. Karena udah lebih lama. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih ke Dokter Imam sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Ini Mas, putus-putus. Ya, semoga sehat selalu Dokter Imam. Juga terima kasih ke Sejawat Dopa, sehat selalu semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam, Mbak.